warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maskur Musa, NIM 2320006. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hadis-hadis pendekatan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu hadis pendekatan pengalaman yang berbunyi angkalata tabni hambalin an-nasokh wa nabna umayyata ba'athahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bilabanin wa jidayatin wa doghabi sawan nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi'ala makkata fatakhaltu walam usallim faqala rji faqulis salamu alaikum, yang artinya Qalada bin Hanbal meriwayatkan bahwa ia diutus oleh Sofyan bin Umayyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa susu, anak kijang dan ketimun kecil. Sementara itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di ketinggian Mekah. Ia berkata, "Aku masuk tanpa mengucapkan salam terlebih dulu." Lalu beliau bersabda, "Keluar dulu lalu ucapkan salam." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Yang selanjutnya yaitu keterangan mengenai hadis yang tadi saya bacakan. Untuk syarahnya, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah tidak memarahi Qalada lantaran Qalada tidak mengucapkan salam. Akan tetapi beliau mengharapkan Qalada menjalankannya secara praktis, mengalami sendiri, dan diaplikasikan setiap masuk rumah sebagai salah satu etika kesopanan. Kontekstualisasi hadis ini dilakukan dalam pembelajaran dengan memperagakan hasil pengamatan dalam pembelajaran dari berbagai media dan melakukan praktek langsung di lapangan sehingga peserta didik mudah memahami pembelajaran tersebut dan berkesan bagi peserta didik. Untuk aspek hadis ini dalam pendidikan, pendekatan pengalaman harus ada dan sangat penting dikarenakan pendekatan ini melibatkan secara langsung peserta didik dalam pembelajaran. Pendekatan ini menekankan kepada pengalaman peserta didik melalui pengamatan dan praktek secara langsung. Hadis selanjutnya yaitu mengenai hadis pendekatan pembiasaan. Hadis ini berbunyi an Amr bin Su'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asrin wa farriqu bainahum fil madaji'i, yang artinya dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya dan kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suruhlah anakmu mendirikan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya ketika ia berumur 10 tahun pada saat itu. Pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya yaitu mengenai keterangan hadis yang saya tadi bacakan dari Abdul Ar-Rahman Al-Nahlawi, mengatakan bahwa faktor pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari hendaknya dilakukan secara kontinu. Artinya kebiasaan ini dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti dilatih dengan tidak jemu-jemu. Maksud dan tujuan dari hadis ini menginformasikan bahwa orang tua harus menyuruh anak mendirikan sholat sejak umur 7 tahun. Setelah berumur 10 tahun dan ternyata meninggalkan sholat, maka orang tua boleh memukulnya.
Dan pada usia 10 tahun juga tempat tidur anak harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kontekstualisasi dari hadis ini bahwa pendekatan pembiasaan ini harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak, terutama dalam hal ibadah. Salah satunya yaitu sholat. Pendekatan ini juga bisa dilakukan dalam pendidikan, seperti membiasakan berdoa sebelum pembelajaran dan mengakhiri kegiatan belajar mengajar, dan menghafal surat-surat pendek, serta kegiatan yang lain seperti budaya mengantri, melakukan kerja bakti bersama, dan kegiatan yang lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari dalam proses pembelajaran. Aspek dari hadis ini bahwa pendekatan pembiasaan ini sangat berperan dalam pendidikan, dikarenakan pendekatan ini menekankan pada belajar yang bersifat kontinu, istiqomah atau terus-menerus. Dengan ini pendekatan pembiasaan yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama dan umum maupun ajaran pengetahuan umum dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pendekatan dalam pendidikan. Nah, di sini terdapat pendekatan emosional, di mana terdapat salah satu hadis yang artinya Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan sikap saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi di antara orang yang beriman itu seperti anggota tubuh. Jika salah satunya merasakan sakit, maka anggota lain akan merasakan sakit. Nah, di sini terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan. Yang pertama, bersikap lemah lembut terhadap peserta didik agar peserta didik dapat dengan mudah memahami apa yang diajarkan. Kemudian, pentingnya mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia. Kemudian, manusia merupakan makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana ia tidak bisa mengerjakan sesuatunya sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Kontekstualisasi hadisnya, proses belajar dijadikan sebagai media untuk mengembangkan kecerdasan emosional siswa. Kecerdasan emosional terletak pada pendidikan akhlak. Terkadang sering bagi siswa sulit untuk menahan rasa emosinya, sehingga terkadang tidak sedikit yang sampai melakukan hal-hal yang menyimpang terhadap akidah. Ya. Kemudian di sini terdapat peran pendidikan akidah atau peran pendidikan agama Islam di dalam peningkatan prestasi belajar siswa itu mempunyai kaitannya di dalam pengembangan kecerdasan emosional. Di sini guru ini memegang peran kunci, namun tidak terlepas dari peran guru serta iklim sekolah yang sengaja diciptakan untuk pelajaran akidah bagi si anak. Nah, kemudian aspeknya, terkadang pendidikan akidah ekstensinya hanya terletak pada pendidikan simbol-simbol serta memisah antara kehidupan dunia maupun akhirat. Ketika duduk di bangku SD, misalnya nih, rukun iman dan rukun Islam ini diajarkan hanya pada otak kiri saja. Padahal jauh dari itu, kedua rukun ini membentuk kecerdasan emosional dan spiritual begitu dalam. Dalam lingkup pendidikan, terutama bagi anak sekolah dasar, harus memiliki tujuan akhir untuk mendidik peserta didik berperilaku religius dan membiasakan mereka untuk berpikir secara kritis, kreatif, serta inovatif. Selanjutnya mengenai pendidikan rasional, ada salah satu hadis di mana artinya dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara pohon-pohon ada pohon yang tidak bubuh daunnya, dan itu bagikan seorang muslim. Katakan kepadaku, apa adalah pohon tersebut? Semua orang mulai berpikir tentang pohon yang tumbuh di padang pasir, dan saya berpikir bahwa itu adalah pohon kurma, namun saya takut untuk menjawabnya. Sementara itu ada yang berkata, wahai Rasulullah, katakan kepada kami apakah pohon itu? Dan Rasulullah menjawab, pohon itu adalah pohon kurma. Menurut Ibnu Hajar, penyamaan pohon kurma dengan orang muslim adalah sama-sama mendapatkan keberkahan. Setiap bagian kurma tersebut terdapat keberkahan, dimulai dari munculnya buahnya sampai dikeringkan dan dapat dimakan. Selain itu, kemanfaatan kurma terdapat di setiap bagian pokoknya. Nah, bijinya dapat digunakan sebagai makanan ternak dan tangkai buahnya dapat dibuat tali.
Kemudian sama halnya dengan berkah orang muslim yang berlaku umum pada seluruh kondisi, juga manfaatnya bagi diri dan orang lain yang akan berlangsung secara terus-menerus hingga wafat. Hadis ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan pertanyaan mengenai permasalahan tertentu kepada para sahabat agar cara berpikir para sahabat terarah, tidak hanya monoton. Para sahabat pun mulai menjawab pertanyaan Rasulullah ketika mereka menjawab pertanyaan, kemudian Rasulullah memberitahukan jawabannya yang tepat dan benar sehingga para sahabat dapat menambah wawasan serta pengetahuannya. Sedangkan menurut Utsman Najati, mengajukan pertanyaan, diskusi serta dialog dapat membantu proses berpikir dan belajar dengan cepat menjadi terarah. Kemudian kontekstualisasi hadisnya. Pendekatan ini adalah salah satu pendekatan yang menggunakan akal dalam memahami dan menerima kebesaran serta kuasa Allah. Pendekatan ini membentuk kepribadian anak didik dengan memberikan pemahaman yang benar dan tepat tentang suatu perbuatan yang akan dikerjakan. Usaha maksimal bagi pendidik dalam pendekatan rasional ini adalah dengan memberikan peran akal dalam memahami dan menerima kebenaran Islam dan lain-lain. Dalam hal ini, peserta didik diajarkan untuk berpikir secara kritis, rasional dalam memahami suatu ilmu. Kemudian aspeknya, apa sih aspek dari hadis ini? Aspeknya ialah rasional seorang dapat diukur dari seberapa besar kadar penggunaan akal dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Pendekatan fungsional. Hadis pendekatan fungsional itu ada an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafsa an muslimi qurbatan min qurbi dunya yasarallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah wa man yasara ala mu'siri fid dunya yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara ala muslim fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi aunil ahi. Artinya, dari Abu Hurairah Nabi bersabda, barang siapa yang melapangkan seorang muslim dari suatu kesempitan dunia, niscaya Allah akan melapangkan dari suatu kesulitan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan seorang muslim dari suatu kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib seseorang muslim di dunia, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad. Keterangan hadis. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menginginkan umatnya untuk mengerjakan 4 hal, seperti yang nomor 1 adalah melapangkan kesempitan, selanjutnya ada memudahkan kesulitan, yang ketiga ada menutup aib, yang keempat adalah menolong saudara. Rasulullah SAW melakukannya baik di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, dapat membangkitkan semangat para sahabat untuk saling membantu. Hal tersebut Rasulullah sudah menerapkan pendekatan fungsional dalam mendidik para sahabat. Pendekatan fungsional adalah pendekatan yang dilakukan seorang pengajar terhadap siswa didik dengan mendayagunakan nilai guna dari suatu ilmu, khususnya bahasa, untuk kepentingan hidup siswa didik. Selanjutnya, pendekatan ini merupakan metode yang dipergunakan untuk mencapai hasil dari pendekatan fungsional sendiri. Pendekatan yang cenderung mempelajari atau mengajarkan bahasa berdasarkan fungsi bahasa tersebut.
Pendekatan fungsional dapat juga diartikan sebagai usaha memberikan materi pembelajaran yang menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pengajaran dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai perkembangan anak, baik fisik maupun psikisnya. Dilihat dari kontekstualisasi hadis ini dapat dilakukan dalam pendidikan, bahwa dalam pendidikan ilmu pengetahuan dan ilmu agama dipelajari oleh seorang anak di sekolah bukan hanya sekedar mengisi otak dan memberantas kebodohan saja, namun ilmu ini diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan lebih penting ketika ilmu tersebut membentuk kepribadiannya. Untuk mewujudkan tersebut, dalam pendidikan butuh pendekatan dalam pendidikan, yaitu pendidikan fungsional. Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan hal yang dijelaskan di atas. Pendekatan fungsional juga perlu adanya metode mengajar seperti metode latihan, pemberian tugas, ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi, sehingga harapannya agar ilmu pengetahuan dan ilmu agama memiliki manfaat bagi anak dalam kehidupannya bisa terwujud. Dilihat dari aspek hadisnya, Rasulullah sudah menerapkan pendekatan fungsional dalam mendidik para sahabat. Pendekatan fungsional adalah pendekatan yang dilakukan seseorang pengajar terhadap siswa didik dan mendayagunakan nilai guna dari suatu ilmu, khususnya bahasa, untuk kepentingan hidup siswa didik. Pendekatan ini juga merupakan metode sendiri. Saya ralat pendekatan ini juga merupakan metode yang digunakan untuk mencapai hasil dari pendekatan fungsional sendiri. Pendekatan fungsional dapat juga diartikan sebagai usaha memberikan materi pembelajaran yang menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkatan perkembangannya. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan keteladanan. Hadis dan terjemahan pendekatan keteladanan. Di dalam hadis ini atau tujuan dalam hadis ini, Rasulullah memberikan keteladanan cara memperlakukan tamu selama berada di rumahnya. Beliau telah menunjukkan keramahan, kelemahan kelembutan, kasih sayang, dan meninggalkan kesan yang mendalam. Dalam hal ini, Rasulullah tidak menyuruh agar para sahabat meniru. Selain itu, beliau juga mencontohkan mendirikan sholat, terlihat bahwa beliau mengutamakan pendekatan keteladanan. Manusia banyak belajar tentang berbagai kebiasaan dan tingkah laku melalui proses peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Ia mulai belajar bahasa dari meniru kedua orang tuanya, dari saudara-saudaranya dengan mengucapkan kata-kata secara berulang kali. Tanpa terbiasa mendengar orang mengucapkan satu kata, manusia tidak berbahasa lisan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam, yaitu poin yang pertama ada perlakukan tamu dengan baik selama berada di rumahmu. Yang kedua, sopan santun terhadap semua orang, baik di atas usia maupun sebaya. Terdahulukan orang yang lebih tua untuk menjadi imam. Hal ini menanamkan peserta didik untuk tidak merasa besar kepala dan tidak mudah menyepelekan diri sendiri. Pendekatan keteladanan memperlihatkan keteladanan atau memberikan contoh yang baik kepada peserta didik.
Guru yang senantiasa bersikap baik kepada setiap orang, misalnya secara langsung memberikan keteladanan bagi peserta didiknya. Kontekstualisasi hadis. Kontekstualisasi keteladanan dapat dilakukan dalam pendidikan. Sebagai contoh, dengan melatih sikap, membentuk kepribadian, dan menanamkan nilai pada siswa dengan cara memberikan contoh atau teladan. Apalagi melalui keteladanan kolektif lebih efektif dibandingkan hanya sekedar instruksi lisan. Karena orang pada dasarnya tidak senang disuruh-suruh, diatur-atur, atau merasa terlalu diawasi melalui peraturan yang ketat. Bahkan terkadang muncul resistensi, mirip dengan sebuah pendapat yang mengatakan bahwa semakin banyak peraturan yang dibuat oleh negara, semakin menunjukkan bahwa negara itu lemah. Karena itu, yang dibutuhkan bukan semata-mata aturan, tapi pembudayaan hukum. Aspek hadis. Pendekatan keteladanan dapat dilakukan dalam pendidikan, yaitu dengan keteladanan seorang guru sebagai pendidik agar selalu memberi contoh yang baik kepada peserta didik. Karena peserta didik sangat membutuhkan suri tauladan yang dilihatnya secara langsung dari setiap guru yang mendidiknya. Keteladanan pendidik terhadap peserta didiknya merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena guru akan menjadi tokoh identifikasi dalam pandangan anak yang akan dijadikannya sebagai teladan dalam mengidentifikasikan diri dalam hidupnya.